Pak bangun, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Bilang kamu jangan. Saya salah, jangan pukul lagi. Anak muda, ingat, jangan asal ngomong nanti. Ayo pergi. Kalau bukan karena kalian banyak, saya tidak takut. Anak muda. Apa kamu tidak tahu aturan di pasar barang antik ini? Aturan? Aturan apa? Meskipun mereka jual barang palsu, kamu tidak bisa bongkar di depan mereka. Itu kan merusak pekerjaan orang. Kena ajar baru tahu. Ah. Kamu, kakek tua, berani-beraninya menertawakan saya. Anak muda, saya lihat tulangmu unik. Kamu ini berbakat besar. Ini adalah mutiara malam 1000 tahun. Hari ini, Siyakazi harga Murabu Akamu. TSK. Penipu besar. Selamat tinggal. Anak muda, kamu tidak bisa pergi. Serahkan 973 lembar uangmu kepada saya. Tunggu, bagaimana kamu tahu aku punya sebanyak ini? Uang sudah diterima, transaksi selesai. Orang tua. Akhirnya, saya bisa kembali ke surga. Ah. Ini bukan mimpi, kan? Mutiara malam. Ah. Tuan. Pak, bangunlah. Hei, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Apakah aku memiliki mata emas? Tembikar kuno Yaoshan. Barang dari dinasti Shang, ditemukan di makam besar Yaoshan di Laut Selatan. Sangat langka, satu-satunya di zaman ini. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Aku biasanya suka mempelajari barang antik. Omong kosong. Sesuatu yang keluarga Su dapatkan dengan sangat susah payah. Keluarga Su. Keluarga Su bergerak di penilaian barang antik. Betul, namaku Suleli, aku suka meneliti barang antik. Wah, kebetulan sekali, bertemu dengan Nona Su hari ini, benar-benar kehormatan besar. Ayo lihat, gelang tangan, gelang giok. Anak nakal, kenapa kamu lagi? Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Kali ini aku datang untuk bantu bisnismu, loh. Bantu bisnisku? Menurutku kamu mau cari masalah. Bukannya ini Nona Su? Ini teman saya, harap bersikap sopan. Kalau dia nggak bikin masalah, tentu aku akan sopan. Ini berapa harganya? Kamu punya selera bagus. Kalau mau, 5000. Terlalu mahal, nggak layak 5. Et Nona Su. kok ngomong gitu sih? Nona Su, ngomong apa sih kamu? Saya beli deh. Nah, pinter. Kasih uangnya. Ada 5,000 nggak? Beneran mau beli nih? Percaya deh sama aku. Aku transfer. Oke, deh, jangan sampai kurang ya. Saldo Alipay 5000 yuan. Hahaha, selamat datang lagi, Nona Su. Kenapa kamu begitu bodoh? 5.000 yuan beli koin perak jelek. Nona Su, tolong periksa lagi. Ini adalah koin perak zaman musim semi dan gugur. Nona Su, berikan perkiraan harganya. Setidaknya harus jutaan. Nona Su, bisakah menemukan pembeli? Oh, itu tidak masalah, serahkan padaku. Hahaha. Gimana? Aku dibandingkan sama pacar payahmu. Siapa yang lebih hebat? Tentu saja Anda lebih hebat, Tuan Yu. Aku dengar si bocah itu melamar kamu beberapa hari lalu. Jangan dengar omongan orang, aku nggak akan nikah sama dia. Nah, itu baru benar. Hahaha. Yijing Feng, kenapa kamu datang? Kalau aku nggak datang, bagaimana menemukan kalian berselingkuh? Karena kamu sudah melihatnya, aku akan jujur. Aku dan Yu Shao sudah lama bersama. Tidak tahu malu, bertahun-tahun tidak memperlakukanmu dengan baik, ya? Memperlakukan aku dengan baik, coba kamu bilang, bagaimana?
Makanan, minuman, pakaianmu, semua dibayar dengan uangku, bahkan sewa rumah aku bayar. Terima kasih banyak. Jangan-jangan beli tas bermerek pun tidak bisa. Masih berani bilang baik. Yu Shao berbeda. Dia tidak hanya kaya, tapi juga lebih hebat dari kamu. Dasar wanita busuk. Anggap saja tahun-tahun mudaku ini terbuang percuma. Berani memukul wanitaku, sudah bosan hidup. Diam kau. Ini bukan urusanmu. Bocah kurang ajar. Hari ini kau sial. Tuan muda Yu pewaris grup Yushan, minta maaf. Kalau tidak, Kalau tidak minta maaf, aku buat kau di kota provinsi. Enggak bisa bertahan. baiklah. Aku ingin lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Persetan dengan cinta. Ya Tuhan, kenapa perlakukan aku seperti ini? Tidak mungkin. Apakah aku bisa melihat tembus? Tapi juga meningkatkan penglihatan dinamis. Pembeli koin perak ditemukan. Dia mau bayar 2 juta. Apa? 2 juta. Kamu di mana? Aku datang temui kamu. Patah hati bagian dari hidup, jangan terlalu sedih. Omongannya kayak ahli, pengalaman pasti banyak ya. Sebaliknya, aku belum pernah pacaran. Kamu belum pernah? Iya, Oh, Nona Su ada di sini. Liu Yong, gak tahu malu, ngapain ngikutin aku? Aku ajak kamu makan gak mau, tapi malah menemani pria lain minum sendirian di sini. Jelaskan saja. Kita kenal, harus jelaskan? Hari ini kamu setuju atau tidak setuju, tetap harus pergi. Berhenti. Anak nakal, ini bukan urusanmu, cepat pergi. Liu Yong. Apa kamu sudah lupa, bagaimana kamu mendapatkan luka itu? Anak nakal, ini bukan urusanmu, pergi. Liu Yong. Apa kamu sudah lupa, bagaimana kamu mendapatkan luka itu? Bagaimana kamu tahu soal luka itu? Kamu orangnya Tuan Jiaoxi. Akan kukatakan padamu, aku saudara baik Tuan Jiaoxi. Maafkan aku yang tidak kenal lebih awal, tolong lepaskan aku. Baiklah, bisa kulepaskan kamu. Minta maaf pada Nona Su. Nona Su, itu salahku aku yang takkan ganggu kamu lagi. Baiklah, cepat pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Baik. Kamu kenal Tuan Kiao? Ah, tidak kenal. Tuan Kiaoxi itu penguasa di ibu kota provinsi. Jangan mencari masalah dengannya. Tuan Ye, ini 2 juta. Terima coin Perakini. Semoga Semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan Ye, Nona Su, selamat jalan. Bos. Berapa harga lukisan ini? Lukizan Initidag Berarga, Paki Grek Suka, Ambil Saja. Oh, itu tidak bisa. 10 juta, saya beli. 10 juta, saya beli. Pak Ye, Anda tidak bercanda, kan? Lukisan ini pernah saya lihat, maksimal bernilai 5.000. Saya serius, anggap saja kita jadi teman. Kalau adik kecil begitu dermawan. Lukizan ini saya jual un Tukanda. Deal. Lukisan ini dijual berapa? Untuk harga tidak yakin, tapi pasti asli. Kalau begitu, berikan saja pada adik Ling. Beri aku? Iya, sebagai pengganti 5,000 yang kamu... Aku tidak bisa menerimanya. Kalau benar-benar merasa tidak enak, datanglah ke perusahaan dan bantu aku. Ke perusahaan kalian? Iya. Aku ini cuma pemuda desa miskin, mungkin kemampuanku belum cukup. Jangan merendah, Kak Aomine. Di perusahaan manapun, kamu bisa menunjukkan bakat. Oke, saya terima. Hebat! Akhirnya punya uang juga. Wow. Selain penglihatan tembus dan penglihatan dinamis yang meningkat, jangan-jangan ada kemampuan lain yang belum tereksplorasi? Anak kecil. Un Gatla, un Tuc Latian Setia Paris. Masa sih, harus latihan wajib lagi? Wah, ini terlalu ajaib. Mewah sekali. Astaga, perusahaan besar memang berbeda. Nah,
inilah kantormu setelah ini. Puas nggak? Puas? Sangat puas, hahaha. Pamanku punya pengalaman puluhan tahun dalam penilaian barang antik. Halo, Paman. Paman, ini Ye Qingfang mengenali keramik kuno Zhoushan sekali lihat. Ah, Anda terlalu memuji, berharap bimbingan dari Paman. Ah, bimbingan tidak berani saya klaim. Jika saya tidak salah, Anda adalah pemilik lukisan ini. Ya, bagaimana menurut Anda setelah melihatnya? Ayo kita duduk dan bicara. Ini memang lukisan kuno. Tapi bukan dari pelukis terkenal, jadi tidak terlalu berharga. Ah. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Lukisan ini punya 3 lapis. 3 lapis. 3 lapis. Ya, dan setiap lapisnya terbuat dari kertas Shuan berkualitas baik. Sayang sekali. Hei, mau ngapain? Sebentar lagi kamu tahu. Apakah ini? Lukisan dalam lukisan. Karya asli Tang Bohu. Ternyata seperti dugaanku. Hei, di sini ada lapisan lain. Untuk amankan karya asli dari perang, lukisan disembunyikan dalam lukisan. Jika ada yang melihatnya, lukisan ini akan diberikan, dihargai. Kalau bukan karena King Feng menemukannya kali ini. Karya asli Tang Bohu ini mungkin tidak terlihat lagi. Gak tahu sampai kapan pula ini. Om beneran hebat, semakin kagum sama Kak King Feng. Kalau adik Leling suka, lukisan ini kuberikan padamu. Aku bilang, aku gak bisa menerimanya. Ini lukisan tiada harga, gak bisa lagi. Nak, menurutku ikuti saja pengaturan orang dulu. Oke deh, kalau lukisan ini terjual. Harganya nanti kita bagi 2. Aku tidak mau, uang jualan simpan dulu di kamu sebagai investasiku. Gak disangka, keponakanku semakin punya mata bisnis. Haha. Oh iya, ngomong-ngomong. Acara batu giok di kota Yunchui dimajukan ke besok. Kita harus siap-siap. Kenapa tiba-tiba dimajukan? Katanya ada orang kaya, punya banyak barang yang numpuk di luar negeri, ingin cepat-cepat dijual buat uang. Penyelenggara acara terpaksa mengubah tanggalnya. Tapi ini juga kesempatan bagus bagi pecinta batu giok untuk dapat harga murah. Kak King Feng, temani aku ke sana ya. Aku masih pemula soal batu giok dan giok. Kebetulan bisa belajar. Di sini ada bahaya. Ah. Paku-paku ini pasti sengaja diletakkan di sini oleh seseorang. Lebih baik pulang, gak usah ikut acara. Udah sampai sini, kalau sekarang pulang, pasti akan banyak kesempatan yang terlewatkan. Jadi gimana dong? Ini bahaya banget. Gak apa-apa, ada aku kok, gak usah takut. Aku mau lihat siapa yang berani menyergap di jalan ini. Ayo, serang. Masih ada harapan. Kamu siapa? Tadi aku lihat ada orang yang mau mencelakai kamu, jadi aku selamatkan kamu. Jordan, terima kasih, sudah menyelamatkan nyawa saya. Jordanko, Tuan Jo keempat. Mereka macam apa? Kenapa mau mencelakaimu? Aku belum bisa memastikan identitas mereka. Namun, berani melawan aku, Jordanko. Ikan membuat mereka mati tanpa tempat terkubur. Karena kakak Jo baik-baik saja, aku pamit dulu. Kakak King Feng, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukankah ini nona besar keluarga Su? Tak disangka bisa bertemu di tempat terpencil begini. Memang takdir. Karena kita bertemu, tolonglah Tuan Kiao, jangan mempersulit kami. Kita bertemu, mohon Tuan Kiao beri kelonggaran. Jangan mempersulit kami. Hahaha. Saya Chow Dengka tidak pernah menyakiti orang yang berjasa pada saya. Saudara, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bisa berteman dengan Kiao Dengke mungkin akan sangat membantumu karena dia sangat berkuasa di ibu kota provinsi. Benar-benar orang yang bisa membalikkan keadaan. Apakah benar Kiao Dengke sehebat itu? Bukan hanya hebat, pengalamannya legendaris. Ku dengar dia kecil penggembala dan melakukan jenis kerja keras. Nanti, dia mengambil alih lokasi pembangunan dan setelah berkembang puluhan tahun menjadi raksasa properti.
Di seluruh kota provinsi, sebut saja nama Kiaongke, ia pasti dihormati. Oh, pantas saja terakhir kali begitu menyebut Kiao Xie. Liu Yong langsung seolah jadi orang lain. Tapi Kiaongke ini berbahaya. Semoga King Fang berhati-hati. Jangan khawatir, aku tahu harus bagaimana. Ayo. Tuan muda, aksinya gagal. Sekumpulan orang tak berguna. Satu kelompok pemalas, apapun caranya, jangan biarkan mereka meninggalkan kota Yunchui. Terutama bocah bermarga yaitu Ya, Tuan Yu, jangan khawatir. Yi Qingfeng. Bocah, kamu berani merusak rencanaku. Kita hitung yang baru dan yang lama sekaligus. Kau lihat. Pengunjung paling tertarik pada bahan baku lama. Apa itu bahan baku lama? Bahan yang dikirim dari asalnya bisa menghasilkan batu giok. Banyak yang nilainya jutaan. Ini bukan game yang bisa dimainkan semua orang. Mau beli barang kecil? Tujuan kita kali ini adalah cari yang murah, harus belanja dengan bijak. Iya, Menurutmu batu ini bagaimana? penampilannya biasa, habis puluhan juta mungkin cuma dapat batu biasa. Terus kalau giok zamrud? Bisa dijual berapa ya? Yang bagus bisa sampai jutaan. Berapa harga batu ini? 499 juta rupiah. Baik, saya beli batu ini. Baik, Pak. Anda yakin beli batu ini? Percayalah padaku, batu ini pasti bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Toh tidak mahal, kalau mau beli-belilah. Baik. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini tempat orang kaya. Kamu tuh cuma orang miskin. Apa urusanmu di sini? Kenapa di mana-mana ada kamu sih? Relevan tidak, ada hubungannya apa dengan kamu? Wah, mulutmu masih keras ya. Haha. Saya sarankan kamu pergi sendiri. Kalau tidak, biarkan orangku bertindak. Kamu pikir kamu siapa sih? Kalau suruh keluar, keluar. Ye King Feng, jangan tidak tahu diri. Acara batu giok kali ini diselenggarakan oleh Yushan Group. Perani beraninya tidak dengan kata Tuan Yu. Baiklah Swear, berbicara dengan pecundang miskin seperti ini hanya membuang waktu. Hei, seseorang, usir dia keluar untukku. Tunggu. Apakah Tuan Yu yang begitu sombong ini tidak merusak citra grup Yushan? Oh, ternyata Nona sulung keluarga Su. Kali ini urusan pribadi antara aku dan Ye King Feng. Kuharap Nona Su tidak ikut campur. Dia adalah orang dari perusahaan kami dan juga temanku. Urusan ini akan kurus. Urusan ini akan kurus. Hey kamu, Mengerti? Jadi bocah ini ternyata bergantung pada keluarga Su. Mengandalkan wanita, dasar numpang hidup. Jaga omongan. Nona Sumaraya. Baiklah, Demi Nona Su hari ini. Aku kasih kamu jalannya. Ayo kita pergi. Kakak King Feng baik-baik saja? Baik-baik saja, hanya tidak mau melihat pasangan sialan itu. Yu Shao, biarkan saja bajingan itu pergi. Kamu terlalu murah hati kepadanya. Jadi harus bagaimana? Tidak mungkin terang-terangan melawan keluarga Su. Yu Shao hebat tapi takut wanita Su. kamu, Bicara apa sih kamu? Di wilayah Yunchui Town, belum ada yang berani melawan aku, Yu Wukie. Swear, tenang saja. Aku sudah mengatur orang untuk mengawasnya diam-diam. Tunggu saat yang tepat. Aku akan bertindak. Aku tahu Yu Shao yang paling hebat. Tambahkan orang lagi. Awasi mereka dengan ketat. Batu giok ini adalah bintang utama kita dalam acara ini, bernilai 12 juta. Perusahaan bisa membeli batu giok ini. Kamu yakin? Semua orang bilang ini bermasalah. Kenapa masih suruh beli? Percaya sama aku sekali lagi. Aku mau batu giok ini. Baik, Nyonya. Siapa yang bodoh ini? Nona Su, harga batu ini tidak murah. Kamu hanya mendengar bocah miskin ini dan langsung beli? Kalau tidak ada apa-apa di dalamnya, jangan menyesal. Hei, kenapa kamu selalu muncul di sini sih? Kami beli atau tidak, ada hubungannya denganmu?
Oke, kalau kamu pikir batu ini bernilai, berani tidak bongkar di sini langsung? Kita masing-masing keluarkan 5 juta sebagai taruhan. Hei, 5 juta. Bukannya terlalu sedikit ya? 50 juta. Bagaimana? 50 juta ya 50 juta. Aku Yu Wuqie. Takut sama orang miskin sepertimu. Wah. Ini adalah jadite jenis es hijau Zengyang. Kakak King Feng. Ini jadi TS hijau Zenyang. Kita kali ini mendapatkan keuntungan besar. Hei Yu Xiao. Hasilnya sudah keluar, jalankan taruhanmu. Yi Qingfeng berani meminta Yu Xiao 50 juta? Gila ya. Barusan Yu Xiao tidak mengusirmu dari arena. Sudah memberi muka. Apa maksudnya? Yu Xiao mau ingkar janji? Semua orang melihat, loh. Iya, siapa bertaruh harus terima risikonya. Tak sanggup bertaruh, jangan main, mempermalukan grup Yu. Sudah. Siapa bilang aku Yu Wuqie mau curang? Tuan Muda Yu. Diam. Bukan giliranmu bicara. Orang-orang, Tuan muda, atur ini. Transfer 50 juta ke orang bermarga Y. Bec, Tuan Muda. Yang bermarga Yi. Hari ini kamu beruntung, kita lihat saja nanti. Apa ada masalah dengan gadis keluarga? Harta bagus, kalau jatuh ke tangan mereka hanya akan sia-sia. Jangan lupa, aku masih kalah dari Ye King Feng sebesar 50 juta. Kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan dia tidak seharusnya bersama Ye King Feng. ini. Bagaimana? Kau takut? Kami tidak takut. Kami akan melakukan apa saja untukmu. Selama Anda bekerja baik, saya tidak akan memperlakukan Anda buruk. Dimangerti. Kami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari villa ini. Bagus, bagus, bagus. Ingat, kali ini kita harus melakukannya dengan bersih. Ya, Pak. Kakak King Feng, benar tentang dirimu. Kau Tuhanku. Kau tidak terlalu berlebihan, kan? Aku sangat penasaran bagaimana kamu tahu ada giok di dalam batu itu. Oh, mungkin. Dari firasat saja. Anak muda, serahkan batu giok itu, biar kami biarkan kalian pergi. Semua, maju. Kamu bisa jurus pengusir awan. Kakak King Feng, kamu bisa bela diri ya? Jujur saja. Siapa yang mengirim kalian? Itu dari Yu Kue yang mengirim kami. Harry Inikebetu Lambert Muali, Camille Akwikala. Kalian ini siapa? Kami adalah generasi ke-10 dari penguasa awan. Kalau kalian mau menyerahkan rahasia penguasa awan, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Tidak mau ya? Kalau begitu, terpaksa harus mengantarkan kalian. Saudara, berhentilah. Aku sarankan kalian segera pergi, kalau aku melihat kalian lagi. Aku bisa gunakan teknik mengendalikan awan ini lagi pada kalian. Iya. Teknik mengendalikan awan hebat kah? Satu kalimat dan mereka langsung kabur. Mau lihat lagi? Aku bisa tunjukkan langsung padamu. Kakak King Feng, kapan jadi sekuat ini? Mau belajar? Iya, mau belajar. Aku ajarin kamu nanti di rumah, di sini terlalu berbahaya. Ayo cepat kita pergi. Tuan muda, gawat. Kenapa terburu-buru begitu? Tuan Muda, misi kita kali ini gagal lagi. Apa? Dikirim keluarkan semua jagoan. Tapi Ye King Feng ternyata adalah jagoan tersembunyi, langsung mengalahkan kita, dan apalagi, cepat bicara. Dan lagi, di bawah tekanan Ye King Feng, mereka membongkar tentangmu. Sampah, semua kalian sampah. Tuan Yu. Sekarang gimana ini? Apakah Ye King Feng akan? Kamu takut APA. Yi Qingfeng bilang berani berbuat APA padaku. Perlu kirim lebih banyak orang? Tidak sempat lagi. Takutnya sekarang dia sudah meninggalkan kota Yunchui. Yi Qingfeng. Sepertinya dulu aku meremehkanmu. Sekarang, kamu sudah berhasil membuatku marah.
Wah, ini batu giok jenis es warnanya hijau zamrud yang besar sekali. Perusahaan ini dapat untung besar kali ini. Berkat bantuan Kak Ye King Feng, dialah yang bersikeras ingin membeli. Ah, hanya bagian dari pekerjaan. Tetap saja, terima kasih atas kepercayaanmu. Ah, Nak. Anaxeia, le lin, taxe à la Menil et Camus. Kamu punya mata tajam. Kali ini, kalian memberi sumbangsi besar untuk perusahaan. Perusahaan pasti beri kenaikan gaji dan promosi. Promosi dan kenaikan gaji tidak perlu, memang. Iya, saya sudah sangat puas dengan pekerjaan saya sekarang. Paman. Batu yang dipilih Kak King Feng sudah dibuka? Dapat barang bagus? Aku baru mau membicarakan itu. Batuitou Mangazilcan Kakajoni Ijolumu. Itulah barang langka yang jarang ditemukan. Benarkah? Berapa harganya? Menurut penilaianku, tidak kurang dari 50 juta. Bisa beli apartemen mewah di Beijing, Shanghai, atau Guangzhou. Kak Qian Diafeng, kamu hebat. Kalian ngobrol ya, aku harus sibuk dulu. Oke, Paman. Wah, ceritakan. Dapat uang banyak, mau diapakan? Uang yang aku dapat adalah uangmu juga. Kamu kan ada investasi di tempatku. Kalau begitu kita bagi. 20 juta kamu. Aku nggak butuh uang darimu. Berbisnis harus ada aturannya. Ini uangmu, harus kamu terima. Bos, berdasarkan penyelidikan saya, anak itu yang namanya Ye King Feng sama sekali nggak kenal Xie. Apa kamu iseng aja? Berani-beraninya nyelidikin dia tanpa izin. Sehari-hari bosnya terlihat berkuasa. Tapi dengan anak ini sangat sopan. Aku cuma bela kamu aja. HM, kali ini bukan salahmu. Jangan bertindak sendiri lagi di masa depan. Ada hal lain? Bos. Dengar-dengar Tuan Kiao terluka beberapa hari ini. Haruskah kita mengunjunginya dan mempererat hubungan? Jadi, akan terus berinvestasi? Investasi di kamu menjanjikan, saya tidak rela menariknya. Kamu tidak takut kehilangan semua uangmu? Saya tidak takut. Saya percaya padamu. Lagi pula, meskipun benar-benar bakal rugi. Aku juga tidak takut. Baiklah, kalau kamu percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Halo, Pak Ye, Pak Kiao terluka beberapa hari ini. Haruskah kita menjenguknya? aku punya urusan dengan Pak Kiao. Ah, baik. Kamu mau pergi? Kali ini Liu Yong ada maksud buruk. Tenang saja, dia tidak akan berani berbuat macam-macam padaku. Mau apa? Tanpa perintah Pak Kio, tidak boleh masuk. Apakah kamu buta? Ini adalah saudara baik dari Tuan Xiao, Tuan Ye. Berani menyinggung dia? Mengapa aku tidak tahu kalau bos kami punya saudara baik bernama Ye, Liu Yong? Kamu asal ambil orang dan berpura-pura sebagai saudara baik bos kami dan mau memaksa masuk. Kamu bosan hidup ya? Ribut apa? Bos, Tuan Xiao. Ada apa? Liu Yong memaksa membawa orang bernama Ye ini masuk. aku sedang mengusirnya. Tuan Kiao, bocah ini bilang dia saudara baikmu. Yi Qingfeng. Anak baik, kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku datang untuk menemui kamu, ternyata malah dihentikan dan tidak diperbolehkan masuk. Ini adalah Tuan Y. Dia penyelamatku. Minta maaf dan akui kesalahanmu. Maaf, Tuan Ye. Yang tidak tahu tidak bersalah. Ingat wajah ini. Mulai sekarang, urusannya adalah urusanku, Tuan Jordan. Ingat wajah ini. Urusannya adalah urusanku, Tuan Jordan. Baik. Liu Yong. Siapa yang menyamar jadi saudara saya? Tidak. Saya cuma ngarang. Tidak ada apa-apa. Bisa pergi sekarang. Bye-bye, Tuan Ye. Tuan Xiao, saya pamit dulu. Silakan, saudara Y. Akhir-akhir ini saya terus berpikir, siapa yang ingin mencelakai saya? Bro, kamu nemu sesuatu gak di sana? Kak Kiao, sebelumnya kamu pernah urusan sama orang ya? Ah. Kiao Si, banyak urusan sama orang. Tapi yang berani terang-terangan pasang jebakan buat aku. Aku sungguh gak tahu siapa yang seberani itu. Saudara Ye, pertama kali aku lihat kamu, aku tahu kamu pasti seorang yang berlatih. Tapi gak tahu, Saudara Ye, kamu latihan aliran apa? Sebenarnya aku cuma iseng aja latihan. Gak penting lah. Maaf ngomong terus terang nih, Saudara Ye, yang kamu latih itu aliran Tiangang Xuanmen yang asli. Umumnya orang gak pernah sampai tingkat seperti kamu. Langit Gang Xuanmen.
Langit Gangsuanmen adalah ilmu tertinggi yang telah lama hilang. Tetapi hari ini, melihatnya di dirimu, sungguh luar biasa. Apa itu langit Gangsuanmen? Saudara Ye, tidak tahu? Ah, saya juga tidak sengaja mendapatkannya. Energi dalam tubuh saya latih sembarangan. Soal dari perguruan mana, saya tidak tahu. Ini aneh sekali. Kekuatan langit Gangsuanmen tidak mungkin bisa dilatih oleh orang biasa. Jika tanpa kemampuan anak terpilih, memaksa melatih ilmu ini. Pastiakan terseza que jalurse. Kakak, harimau membawa orang datang. Mau cari mati. Kamu berani juga ya, masih berani datang. Untuk apa Pak Zhou memanggilku? Langsung saja bilang. Aku tanya padamu. Hari itu di lembah, siapa yang menyergapku sebenarnya? Jadi, hari ini kita tidak akan selesai, ya? Hahaha, sejak kalian menyergapku hari itu, ini tidak akan pernah selesai. Kecuali semuanya menghilang. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan satu orang pun. Baik, hari ini kita selesaikan saja. Kak Zhou. Biar aku saja yang turun tangan. Camus. Saudara Y. Hati-hati. Tenang saja. Orang-orangmu bisa maju bersama. Kamu siapa? Cukup sombong. Ye King Feng. Orang tak dikenal. Serang dia. Ja, Telapak tangan pembelah awan. Sekarang baru tahu, sudah terlambat. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Saudara Y. Beranti. Katakan. Siapa sebenarnya dalangnya? Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Aku bilang, itu grup Yushan, diperintah oleh Yu Wu. Ternyata dia. Bawa keluar. Tuan Kyo, ampun. Saudara Ye, tidak disangka jurus ria awanmu begitu hebat. Ah, Saudara Kiao. Sangat kagum. Saudara Kiao, aku cuma menguasai sedikit saja. Jika bertemu dengan ahli sejati, mungkin jauh dari sempurna. Saudara Kiao terlalu rondati. Aku juga pernah melihat beberapa ahli. Dangon qui alliance Saudara Kiao, se banding Dangon Amerika. Setara. Jadi, saudara Kiao kenal beberapa ahli, ya? Ada beberapa yang ku kenal. Jika saudara Kiao tertarik, aku bisa mengatur pertemuan. Saudara, terima kasih sebelumnya, saudara Kiao. Tapi, aku tidak ingin kamu terkenal dengan cara seperti itu. Bang Kiao, jika ingin bicara, katakan. Di dunia ini banyak orang akan terus memperhatikanmu. Mungkin dulunya kamu tidak sadar bahaya dari pandangan itu. Tapi hari ini, aku mengatakannya dengan jelas. Mungkin bisa memberimu pencerahan. Ingat waktu itu di lembah, saat kita terjebak? Bang Kiao, apakah menemukan sesuatu? Sekarang aku bisa memastikan. Semua rencana Yu Kie adalah untuk menargetkanmu, saudara Ye. Namun, mereka bertemu dengan seorang ahli seperti kamu, dengan kemampuan mereka tidak mungkin bisa menandingimu. Mendengar kata-kata kakak Kiao, aku langsung mengerti. Tak disangka Yu Kie begitu jahat. Nah saudara Yi, lihatlah, semua masalah di sini sudah selesai. Ayo, kakak akan membawamu bersenang-senang. oh. Ini Tuan Ye, bertemu lagi. Lihat saja, suka yang mana bilang sama saya. Hei, Mas Y. Hei, tidak menyangka, kamu juga suka perunggu. saya tidak hanya suka, tetapi juga sangat terobsesi. Begitu lihat, tidak bisa jalan. Bos, dijual berapa? Pak Ye, Anda memang agak aneh, belum lihat detail sudah tanya harga. Saya tidak perlu lihat detail, Anda tinggal bilang dijual berapa. Ah, kita sudah kenal baik, terserah kamu. Ya. 10 juta. 10 juta. Bro Yeo, kamu nggak bercanda kan? Sekali kasih harga tinggi gitu. Hei, aku yakin barang ini memang layak harganya. PAK Yeo. Bagaimana kalau kamu pikirkan lagi? Sebagai teman lama, aku nggak mau kamu rugi.
Tenang, aku nggak akan rugi. Sekarang kamu bungkus, aku transfer uangnya. Hei, ayo. Saya tidak mengerti mengapa Anda membeli sesuatu mudahnya, hanya dengan beberapa kata, dan menjualnya kembali. Aku membeli barang ini, tapi bagus. Keluargamu pasti kaya, atau kamu hanya mencoba melucu. Ini dari dinasti Shang, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu harta karun. Halo, Ibu. King Feng, atur kencan buta besok. Bibi Wang mengenalkanmu. Ibu, sudah berapa kali kukatakan padamu, aku ingin fokus pada karirku dan tak mau menikah, jadi jangan ganggu aku. Ingin fokus pada karirmu, harus memulai keluarga sebelum bisnis? Bilang aku tidak akan pergi. Jika ingin pergi, pergilah sendiri. Oh, bahkan tidak mau dengar kata-kata ibu. Baiklah, jangan menangis lagi, aku akan pergi, oke? Begitu baru anak baik ibunya, gadis itu tidak buruk. Halo, Ahli berlatih datang ke kota provinsi besok. Aku aturkan pertemuan, bisa berlatih bersama. Kakak Kiao, besok jam berapa? Jam 7 malam bagaimana? Baik, pasti aku akan datang. Kamu punya rumah? Saat ini belum, masih sewa. Jadi, kamu punya mobil nggak? Juga nggak punya. Tempat sewaku dekat kantor, jadi tidak perlu mobil. Lalu penghasilanmu Nggak terlalu stabil, tinggi rendah. kamu tidak punya rumah, mobil, atau tabungan. Kenapa datang kencan buta? Buang waktu saja. Apakah harus punya rumah dan mobil baru boleh kencan buta? Nggak punya mobil. Gadis mana mau menikah dengan? Rumah dan mobil bisa dimiliki nanti, kita bisa berjuang bersama. Jadi kamu akan siapkan mahar besar, ya? Kujamin, aku tidak akan biarkan orang tua mengeluarkan uang untuk pernikahan. Siapa yang mau menikah dengan orang miskin? Berani menggertak King Fengku. Siapa yang berani seperti itu? Nona besar Su. Boleh tanya, berapa gajimu sebulan? Berani menggertak King Feng. Sebelum cari pria, lihat kapasitas sendiri. Kakak King Feng, ayo pergi. Untung kamu bantu aku keluar dari situasi itu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak usah, Bro Aomine. Wanita begitu perlu diberi pelajaran. Benar juga. Coba lihat ini. Dari mana kamu dapatkan ini? Kemarin pasar barang antik. Ini ding dengan pola Shang. Perunggu seperti ini sudah jarang ditemukan di pasar sekarang. Berapa kira-kira harganya? Paling tidak 1 miliar. 1 miliar kalau aku jual. Berarti aku bakal jadi kaya banget. Saranku sih jangan dijual. Barang seberharga ini kalau dijual sayang banget. Sewakan ke perusahaan untuk pameran. Disewakan ke perusahaan. Iya, sewa 8 juta setahun, kontrak 5 tahun sekali. Kalau begitu senang, kita ikuti saja saranmu. Su Luling. Liu Zihao, kamu masuk ke sini mau ngapain? Ini kan perusahaan kami. Liu Zihao, mau ngapain? Ini kan perusahaan kami. Cuma perusahaan kecil begini, ngomong saja aku bisa beli. Kamu bisa sehebat itu? Aku kasih kamu tenggat terakhir. Kalau kamu masih gak mau setuju, kamu bisa coba saja. Aku punya pacar, jadi lupain saja. Sudah punya pacar? Siapa? Ini aku. Berani lawan Lu Zihao rebut when. Kamu punya kemampuan itu? Aku sarankan padamu. Jangan ganggu wanitaku lagi, kalau enggak, aku buat hidupmu lebih menderita. Hebat sekali bicara besar. Kamu siapa? Kasih tahu ya, aku ini cuma pegawai di perusahaan. Seorang pegawai kecil berani bicara begitu, serang dia. Bang, aku Lu Zihao Sulang Keluarga Lu. Saya putra Sulang Keluarga Lu. Saya Lu. Aku. Kakak aku salah. Aku tidak akan mengganggu lagi. Miss Su Leilang. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Berkat kamu, aku sudah celaka. Barusan kamu bantu aku, sekarang aku bantu kamu. Tapi kamu sakiti Liu Xiao, latar belakangnya kuat sekali. Peduli setan Liu atau Wu, selama dia menggertakmu tidak boleh. Kao, kamu peduli banget sama aku, ya? Masa sih? Kamu peduli kok, tapi nggak ngaku. Mungkin juga. Sebenarnya aku juga peduli sama kamu.
Bro Ye, kamu udah sampai mana? Maaf, Bro Kiao. Ada urusan, jadi terlambat. Membuat kalian menunggu. Bro Ye, sekarang sudah sampai, nggak usah sungkan lagi. Silakan Dudu. Brolin. Ini dia, pemuda berbakat yang dibicarakan. Dia juga saudara baikku. Namanya Ye Qingfeng. Orang semacam ini benar-benar luar biasa, sungguh membuat kagum. Hari ini aku telat, aku mohon maaf dan harap jangan salahkan aku. Kamu pikir telat cuma perlu minta maaf dengan membungkuk aja. Jangan dipersulit. Saudara Ye sangat mahir juga. Lebih baik kalian berlatih bersama. Saling bertukar pengalaman. Zaman sekarang, semuanya bisa jadi ahli. Sudah, cukup. Apa keterampilan yang dimiliki Nona ini? Kamu meremehkan orang, tidak memberi muka. Apa hakmu agar aku memberimu muka? Sejujurnya, di mataku kamu hanya sampah. Hari ini aku diundang oleh temanku, aku harap kamu beri muka padanya, jangan terlalu agresif. Kenapa beri muka pada temanmu? Kak Jo, hari ini aku tidak disambut di sini. Lebih baik aku pamit dulu. Sodara Y. Kalau hari ini pergi seperti ini. Maka pihak sana semakin meremehkanmu. Ada orang kalau memang ingin pergi, jangan biarkan dia tinggal. Daripada tinggal, malah bikin kesal. Aku tak mau berdebat dengan wanita. Jangan mempermainkan orang. Bukankah kamu hanya seorang pecundang? Baiklah, silakan serang. Terima kasih telah menahadiri. Dari mana kamu berasal, hingga memiliki kemampuan setinggi ini? Tidak layak tahu asal-usulku. Tadi murid saya bersikap kurang sopan. Telah mengganggu Anda. Di sini saya meminta maaf, semoga Anda memaafkannya. Mengingat dia seorang perempuan. Saya tidak mempermasalahkannya. Bodoh, cepat minta maaf pada pendekar muda ini. Terima kasih tidak Baiklah, baiklah. Karena semua sudah kesini, hormati saja saya. Silakan Dudu. Apa yang dikatakan Tuan Kiao benar? Pemuda ini berasal dari sekte abadi. Pasti ada banyak metode dari perguruanmu, cuma aku ingin tahu. Bisakah itu membantuku, membuka aliran energiku? Kalau memang bisa membuka aliran energimu. Aku punya satu syarat. Saudara muda, berapa yang kau mau? Aku suka caramu yang langsung, Harga, ya? Biar Kak Kiao tentukan. Aku tahu terakhir kali saudara Ye membantu orang membuka aliran energinya. 20 juta. Sekarang kita semua teman. 10 juta. Bagaimana harga ini menurutmu? Deal. Baik. Cepat sekali. Tapi, masalahmu banyak sekali, Lin. Kalau ingin membuka seluruh meridian, aku butuh kamu memberitahuku. Apa sebenarnya jurus bela diri dari perguruan kalian? Guru, jurus bela diri kami tidak bisa kami beritahukan pada orang luar. Guru, jurus bela diri perguruan tidak bisa diberitahukan pada orang. Tidak masalah memberitahukannya pada teman dari sekte ini. Jurus bela diri kami adalah Aku sudah memberitahumu semua jurus bela diri kami. Semoga saudaraku mau berbagi pengetahuan. Aku sudah menghafal semua jurus bela diri kalian. Bisa langsung. Bisa saya perlihatkan pada kalian. Jurus kami sangat rumit. Kamu benar-benar menghafalnya secepat ini. Bagaimana bisa melakukannya? Karena saluran energi kamu tersumbat dari lahir, membuat kamu tidak bisa berkembang. Tolong bantu saya sedikit, saudara. Saudara Lin, saluran energi kamu sudah saya buka. Mulai sekarang kamu bisa mencapai kemajuan sejati. Terima kasih, saudara Ye. Setelah ini, Lin siap berbakti demi kamu, melakukan apa saja. Kamu hanya perlu mengurus muridmu saja. Anakku yang kurang ajar, mohon maaf. Asal tahu salah dan mau berubah, Anakku masih punya satu permintaan. Tidak, tahu boleh bicara. silakan saja bicara. Aku juga ingin meningkatkan kemampuan, bisa bantu membuka jalur energi. Itu tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai kamu mencapai tingkat Huajin. Hahaha.
Hari ini bertemu dengan Tuan Ye, sungguh perjalanan ini tak sia-sia. Ah, Melihat kalian berdua berdamai. Saya, Kiao, juga sangat senang. ah, Dua saudara baik, hari sudah malam. Jadi saya, Lin, pamit dulu. Tuanlin. C'est la Magellan. Leling adik, bukan kamu dan siapa yang minum banyak? Aku sendirian saja. Minum terlalu banyak, antar pulang. Tidak. Aku mau bicara sama kamu. Tunggu sampai besok ketika kamu sudah sadar. Tidak, aku tidak mau pulang. Kakak Kien Gefenge. Sejak bertemu denganmu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sebenarnya kamu memang sudah beruntung, karena kamu gadis yang baik hati. Aku tidak berani membayangkan, jika suatu hari kamu meninggalkan aku harus bagaimana? Jangan takut, tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu pasti menepati janji. Tentu saja. Kapan aku, Ye King Feng, pernah berbohong padamu? Bagus sekali. Kamu sudah bangun. Kemarin kamu minum terlalu banyak dan tertidur di rumahku. Aku tidak melakukan apapun padamu. Lihat dirimu, kenapa kamu cemas? Aku hanya takut kamu salah paham. Kemana kamu semalam pergi? Kok semalaman gak pulang? Aku di rumah teman kemarin malam untuk makan malam. Sepanjang hari gak belajar yang benar. Sekarang malah gak pulang malam. Pak, aku kan udah gede, bisa nggak kasih aku ruang pribadi sedikit? Kemarin kan sudah dikasih tahu, hari ini ada acara yang sangat penting. Tokoh penting dari provinsi bakal datang, siap-siap dan segera ke sini. Oke, sudah. Iya, aku tahu. Ada apa? Hari ini ada acara yang harus aku ikut, biar cari pasangan untuk bisnisnya. Bagus juga dong, ikut aja. Kamu beneran mau aku ikut ya? Kamu ikut aku, pura-pura jadi pacarku. Aku bener-bener gak suka sama cowok kaya itu. Makanya aku minta kamu temenin supaya ayahku gak lagi cariin aku pacar. Aku pura-pura jadi pacarmu. Bisa sih. Tapi, takut bikin kamu malu. Meskipun besok orang-orang terkenal di kota provinsi lingkaran di mataku. Selalu seperti itu, menurutku mereka tidak lebih mulia daripada kamu, aku tidak peduli apakah kamu malu. Selama kamu bersamaku, sudah cukup. Hari ini acaranya apa? Kasih tahu kira-kira saja. Itu tentang proyek pengembangan batu giok. Ingat mengajari Liu Zihao di kantor sebelumnya? Aku ini Liu Zihao dari keluarga Liu. Apakah mungkin dia juga akan datang? Iya. Keluarga Liu adalah pesaing utama. Ayahku ingin bekerja sama dengan mereka, merestui aku dengan Liu Zihao. Kalau dia berbuat jahat padamu lagi, aku akan langsung menghadapinya. Aku akan menghajarnya. Kamu bilang siapa dia? Dia pacarku, Ye King Feng. Kamu ulangi lagi, siapa dia? Dia pacarku. Camus. Om, tolong jangan menelepon. Pesta akan segera dimulai. Anak nakal. Jujur sama aku, tadi malam, apakah kamu bersama putriku? Tadi malam kami memang bersama, tapi tidak ada yang terjadi. Apa yang kamu ingin terjadi? Ya, sekarang katakan padamu, kami tidak akan pernah berpisah. Camus. Kamu mau bikin aku mati ya? Nama besar keluarga Su sudah kamu hancurkan. Pendarahan, tanda-tanda stroke. Paman, tunggu sebentar. Kenapa? Ada apa lagi? Paman, Anda sebaiknya pergi ke rumah sakit periksa dulu karena ada masalah kecil di tubuh Anda jika tidak cepat. Jangan omong kosong, tubuhku baik-baik saja. Apa karena aku tidak setuju kalian bersama? Kau kutuk aku. Jangan omong kosong, tubuhku baik-baik saja. Tentang kesehatan tubuh, tidak bicara sembarangan. Setelah acara selesai, akan berurusan dengan kalian berdua. Kak Aimune, yang kamu bilang bener nggak? Benar. Tadi saya perhatiin kondisi Om, ada tanda-tanda pendarahan otak. Kalau nggak cepat diobati, takutnya bakal. Kamu bisa tolong ayahku? Sekarang kita bisa tunggu sampai dia sakit dulu, cari cara. Kenapa tunggu dia sakit? Nanti keburu telat nggak? Sekarang Om belum percaya aku. Kalau maksa diobati,
Malah bikin dia tertekan. Itu nggak baik. Kamu yakin nggak? Tenang aja. Aku pasti bisa sembuhin Om. Kita pergi duluan ya, sekalian bisa perhatikan keadaan Paman. Nona Su. Tunggu sebentar. Kamu nih. Kenapa kemana-mana bawa sampah sih? Gak malu ya? Yu Kue, saya saranin jaga mulutmu, urusan kita belum kelar. Kamu ini. Mengen Cam saya? Aduh, saya takut banget deh. Kamu ya. Jangan sombong. Aku tahu kau hebat. Ayo. Jade. Mengapa kau begitu marah dengan pekandang? Itu di bawah martabatmu. Share benar. Kau hanya sirang. Anda hanya seorang yang lemah. Jangan bertindak jauh, Jade Wukong. Nona Su marah. Ayo kita pergi. Jangan peduli sama mereka. Tuan Muda Liu, kau datang. Ada apa ini? Nggak suka sama yang bermarga Y itu. Pengen kasih pelajaran. Seperti bunga cantik jatuh di kotoran sapi. Tuan Muda Lu mungkin bilam tahu. Sebenarnya Nona dari keluarga Su itu nggak punya pacar yang bermarga Y. Cuma jadi kambing hitam saja. Bisa bicara sebentar? Tuan Lu. Sejauh yang saya tahu. Tujuan keluarga Su menghadiri acara ini adalah untuk menjodohkan Su Lebing dengan putra keluarga kaya. Mereka bisa mendapatkan hak bicara dalam pengembangan batu giok. Lanjutkan. Keluarga Liu adalah yang terkuat di antara 4 keluarga besar. Saya pikir Su Zhengxiao pasti sudah lama ingin mendekatkan diri dengan Anda. Jika saat ini keluarga Liu menunjukkan niat baik kepada keluarga Su dengan syarat pengembangan batu giok, saya yakin Su Zhengxiao pasti akan setuju dengan pernikahan ini. Saat itu, putri tertua keluarga Su milik Tuan Muda Liu, hahaha. Ide bagus. Yushe memang hebat dan berani. Tapi dibandingkan dengan Tuan Liu, masih jauh. Tapi anak itu, Ye Qingfeng, pasti akan datang mengganggu. Dia Ali, saya tidak mau masalah dengannya. Tuan Liu, jangan khawatir. Kali ini saya sudah menggandeng banyak ahli untuk meningkatkan Yi Qingfeng. Jika berhasil, Liu Zihao bersedia memberikan 20 juta. Tuan Liu terlalu baik, hahaha, jangan khawatir. Kali ini aku pasti melakukannya dengan bersih. Cepat datang, Su pingsan. Ayah. Ayah. Terlambat, harus segera diselamatkan. Kak Qin Feng, cepat selamatkan ayahku. Jangan panik dulu, bantu hentikan perdarahan Paman. Berhenti. Punya izin praktik medis, bisa mengobati? Iya. Bagaimana menyerahkan pasien ke tangannya? Bukankah ini tidak bertanggung jawab pada keluarga? Lalu kalian bisa menyembuhkan Tentu saja kami tidak. Kalau tidak bisa, diam saja. Kalau sekarang terlambat 1 detik, kehilangan waktu terbaik untuk perawatan. Bisakah kalian menanggung tanggung jawab ini? Aku harus mendapatkan persetujuanmu. Masalah hidup dan mati. Kak Qin Feng, aku percaya padamu, lakukan saja dengan berani. Jika ada masalah, aku janji tidak akan mengejar tanggung jawabmu. Ayah, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi? Kamu pingsan dan Ye Qingfeng yang menyelamatkanmu. Kalau bukan karena dia membuatku marah, aku tidak akan pingsan. Tidak apa-apa. Pak Su. Tidak apa-apa, jangan sampai kesehatanmu terganggu karena marah. Orang ini siapa? Pak Su, ini ketua dari 4 keluarga besar di provinsi. Putra tertua keluarga Liu. Lu Zihao. Tuan Liu. Tuan Liu, me m'entend dan berbaka. Tuan Su terlalu memuji. Kalau anak saya Leling bisa dapat pacar seperti Tuan Muda Liu, pasti luar biasa. Gadis berbakat seperti Nona Su pasti bisa dapat pasangan yang hebat. Tuan Su, saya punya saran. Keluarga Su dan keluarga Liu cocok sekali. Bagaimana kalau 2 keluarga kalian bersatu? Bukankah itu lebih baik? Memang itu yang saya inginkan. Ayah, Diam. Saya bersedia menikah dengan Tuan Muda Liu. Bagaimana menurut Tuan Muda Liu?
Kalau keluarga kita bisa bersatu melalui pernikahan, saya akan minta ayah saya untuk menyerahkan hak pengembangan proyek ini. Bagus sekali, pernikahan kalian berdua saya tetapkan. Ayah, saya tidak setuju. Saya sudah punya pacar. Saya bilang Nona Su, kalau cari pacar palsu, carilah yang berwibawa. Kamu ngomong apa coba? Cari sampah? Siapa kamu, anjing liar dari mana berani ngomong di sini? Nona Su. Jelaskan, kamu bilang siapa anjing liar? Siapa yang saya hina tahu sendiri. Kamu. Tuan Yu. Kamu cuma penjual batu saja. Sebaiknya Anda kembali menjual batu. Aku penjual batu, tapi aku lebih baik. Aku penjual batu, tapi aku masih lebih baik darimu, pecundang. Aku lihat berapa lama kau bermain dengan Nona Su. Acting? Kukatakan padamu. Kami benar-benar pacar. Apa kau layak untuk putriku? Apa kau cukup baik untuk putriku, dan kau, kenapa kau harus bersama pecundang ini? Aku tidak setuju denganmu. Bisakah Anda menghargai pendapat saya dengan siapa saya suka? Apa kamu sudah besar, jadi tidak mau mendengar kata-kataku lagi? Dari kecil sampai sekarang, apakah ada yang tidak saya ikuti? Pernah saya menolak yang Anda atur? Pengaturan saya adalah yang terbaik. Pernah bertanya apa yang saya suka? Anda tahu saya senang atau tidak? Ah, Tuan Su. Karena putri Anda sudah punya pacar, saya rasa urusan pernikahan ini ditinggalkan saja. Oh, soal hak pengembangan proyek. Bagaimana kalau bicarakan lagi, Tuan Liu? Saya rasa tidak perlu lagi. Pernikahan kalian berdua, saya yang tentukan. Saya tidak setuju walau harus mati. Apakah kamu ingin membuatku marah sampai mati? Apa bagusnya kamu dengan anak miskin itu? Benar. Dia itu bakatak bermimpi makan daging angsa. Jangan ikut campur. Cepat pergi sekarang, kalau tidak. Aku akan buat kamu susah sendiri. Seorang pecundang berani mengancamku, Yu Wukue? Sungguh menganggap diri mereka hebat. Tidak akan meremehkan kekuatanmu lagi dan membiarkanmu. Kali ini jangan harap keluar dari aula ini. Kurangi bicara, ayo semua serang. Pecundang tak berguna, cepat pergi. Sipat panggil semua orang ke sini. Berani ganggu saudaraku, ternyata tidak menganggap aku, Kiao Dengke, ada. Tuan Besar Kiao She dari ibu kota provinsi, Apa yang membawa Anda ke sini? ada yang ganggu saudara baikku. Aku mau lihat. Siapa yang berani banget? Anak ini yang sok tahu. Dia bu Amazala Samaliu Danyu. Berani banget ngomong gitu ke saudara aku. Dia adalah. Berani banget ngomong gitu ke saudara aku. Dia Kenapa? Maksud Pak Jo hari ini adalah mau bela orang bermarga Ye. PAK Joe. Saya sarankan kamu segera pergi. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Jadi Hari ini kita. Coba saja. Tahukah kamu apa akibatnya menyinggung keluarga Liu dan keluarga Yu? Keluarga Liu dan keluarga Yu yang biasa saja. Saya tidak peduli sedikit pun. Jujur saya kasih tahu kamu ya. Hari ini saya mencari banyak ahli. Tepat di luar aula pesta ini. Kalau kamu bijak, jangan ikut campur. Aku ingin lihat siapa saja ahlimu. Cepat masuk. Jangan cari masalah kalau tidak mau kena batunya. Orang-orang, Tuan muda, orang-orang sudah dikalahkan oleh Ada APA ini. Anak buahmu lemah banget, ya? 3 pukulan saja sudah jatuh terkapar. Apa? Yu Wuqian, hari itu di lembah, apakah itu jebakanmu? Zhao Laosi, jangan sembarangan tuduh. Tidak mengaku ya. Katakan. Cepat bilang. hari itu, Yu Xiao menyuruh kami menyergap mereka yang akan ke konferensi batu giok di tengah jalan. bertemu Master Yi Qingfeng. Setelah gagal, Yu Xiao yang memerintahkan kami. Untuk merampas Jok yang siapa sangka gagal. Tidak ada hubungannya dengan saya. Pejingan, berani beraninya kau menselakaiku. Tuan Chao Si. Jangan dengarkan omongan kosongnya.
Diberi 10 nyali pun, aku tidak berani mencelakai Anda. Apa kau Apa ini? Seperti orang bodoh. Jangan biarkan mereka meninggalkan kota Yunchui. Khususnya si bocah nakal yang bermarga Ye itu. Tuan Xiao Si. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Tuan Xiao Si. Kumohon lepaskan aku ya. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan atau tidak lepaskan. Itu tergantung pada maksud saudaraku. Paki. Salah, tidak berani lagi. Tolong beri kesempatan sekali lagi. Sekarang baru sadar salah. Kenapa gak dari awal? Semuanya gara-gara dia wanita jahat ini. Kalau bukan karena dia, aku juga gak berani ganggu Anda. Kenapa bengong aja? Cepat minta maaf. Ngaku salah, minta maaf. Iya, maaf. Lebih keras. Maaf, tolong ampuni kami. Lebih keras. Maafkan kami, tolong. Tuan Yi. Saudara YE. Bagaimana ingin menangani mereka? Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Maka mulai sekarang, saya meninggalkan kota, tidak akan pernah kembali. Setuju? Perji. Terima kasih, Tuan Kyo. Terima kasih, Tuan D. Tuan Liu. Kenapa buru-buru sekali mau ngapain? Soal penyergapan di lembah. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tegang begitu? Masih ingat keluarga Bai di ibu kota provinsi 3 tahun lalu? Ingat. Keluarga Bai yang lenyap dalam semalam. Tahu kenapa menghilang? Tuan Kia Si Anda. Sudah paham? Paham. Dongar keluarga Yuanda akan berjodoh dengan keluarga Su. Tidak, itu tidak benar. Mana berani saya merebut wanita dari saudara Anda? Ngomong-ngomong soal hak pengembangan Batu Giok. Kami keluarga Liu akan suka rela. Serahkan hak pengembangan ke keluarga Su. Pak Tua Su sudah dengar belum? Sudah dengar. Terima kasih Tuan Kyo. Kalau mau berterima kasih, bilanglah terima kasih pada saudaraku yang baik. Terima kasih Tuan Ye. Tuan Kia. Boleh saya pergi? Kalau nanti berani bikin masalah dengan Nona Su lagi. Hati-hati, ingat tidak? Ingat. Perji. Terima kasih, Tuan Kyo. Terima kasih, Tuan Ye. Tuan Su. Kenapa aku merasa kamu meremehkan saudaraku ini? Tidak. Saudara Lin. Kamu pernah bilang padaku sebelumnya. Kakak Ye adalah murid sekte, kan? Awalnya, aku tidak yakin. Tapi setelah melihat Pak Ye menunjukkan keahlian luar biasa hari ini, kita bisa 100% yakin dia adalah murid sekte. Baiklah. Jadi murid sekte. Harus mencari pasangan apa? Paling tidak harus putri keluarga kaya atau bangsawan. Bagaimana dengan keluarga Su? Apakah termasuk? Keluarga Su paling hanya. Keluarga kaya, jauh dari keluarga bangsawan. Tuan Su. Sekarang, Anda masih merasa bahwa saudara saya tidak layak untuk keluarga Su Anda? Sekarang Anda masih merasa bahwa saudara saya tidak layak untuk keluarga Su Anda? Layak. Tidak. Adalah keluarga kami yang tidak layak untuk Tuan YE. Tuan Ye, tadi saya yang terlalu ceroboh. Jangan masukkan hati ya. Tidak perlu panggil saya Tuan Ye, panggil saya Xiao Ye. Saya adalah junior yang biasa meminta nasihat. Baiklah. Xiao Y ya. Kamu bisa tertarik pada Leling, adalah kehormatan bagi seluruh keluarga Su kami. Bisa bersama dengan Leling, saya sudah sangat puas. Kita sekarang satu keluarga, jadi jangan marah pada pamannya. Ayah, berkat bantuan Kak Kiao, kita bisa mendapatkan hak pengembangan proyek Batu Giok. Bagaimana rencanamu membalas Kak Kiao? Tuan Kyo keempat. Silakan katakan syaratnya. Saya bisa menyetujuinya. Saya mau 20% hak investasi Batu Giok. Tidak masalah, aku akan kompensasi 1 miliar untukmu. Baik, 20% hak investasiku. 10% kuberikan pada saudara baikku.
Jujurlah padaku. Apa aku nggak pantas buat kamu? Apa yang kamu omongin? Kita itu setara, nggak ada yang nggak pantas buat siapa. Apa kamu orang dari golongan dewa? Bukan, dari golongan dewa mana? Aku cuma melatih diri sedikit, sehingga semua orang mengira aku dari golongan tertentu. Bisakah jual 10% bagian? Saya tidak punya cukup uang untuk berinvestasi. Bisa dijual. Banyak antre membelinya. Bisa menjualnya ke ayahku. Berapa sih kira-kira harganya? Bisa terjual puluhan miliar. Wah, mahal juga ya. Tentu saja. Tapi sarankan jangan dijual. Karena proyek ini sukses, nilainya lebih dari miliaran, mungkin ratusan miliar. Kamu memang investor handal. Saya yakin dalam waktu dekat kamu bisa jadi wanita kaya. Aku nggak mau jadi perempuan kaya. Jadiin kamu kaya dulu deh. Hati-hati. Siapa itu? Hati-hati. Siapa itu? Gak usah tahu aku siapa, aku datang buat habisin kamu. Kamu sembunyi dulu, biar aku yang hadapi dia. Gak peduli siapa yang kirim kamu, mending cepet pergi aja, kalau nggak aku bakal kasar sama kamu. Siapa kamu sih? Walaupun Jordan dan muridnya Lin ada, aku tetap hancurin kamu. Bicara besar sekali. Kalau kau datang untuk mati, aku akan memenuhinya sekarang. Tak tertahankan. Kakak King Feng baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yi Ching Feng. Kau memang punya keahlian. Mereka siapa? Kenapa menyerang? Mungkin orang dari 4 keluarga besar, atau mungkin dari sekte lain. Tapi tenang saja, siapapun yang mengirim mereka. Aku akan melindungi keselamatanmu. Perhatikan keselamatanmu. Jangan coba jadi pahlawan. Jangan khawatir. Sepertinya akan ada badai besar lagi.